Ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling utama? Dalam beberapa hadis, contohnya riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi ketika ditanya hal yang sama menjawab yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi summa ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab kemudian jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika ditanya hal yang sama, beliau menjawab khairul a'mal ma tuqabbila minka. Sebaik-baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, walaupun sedikit, kalau diterima oleh Allah, maka itulah sebaik-baik amal kita di sisi Allah. Berbanding kalau sebesar apapun amal kita, tapi kalau enggak diterima, apa artinya itu semua? Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah nyatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada yang bersusah payah beramal, ada yang susah payah berbuat, tapi hanya jadi santapan api neraka waliyazubillah. Amilatun nasibah. An-nasab artinya at-ta'ab, ya. Amilah berbuat, bukan enggak berbuat, bahkan sampai berletih-letih. Tapi ketika yang diamalkan bukan karena Allah, maka tasla naran hamiyah. Ayat ini pernah dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat seorang pendeta yang karena ta'abbudnya, yang karena totalitas ibadahnya sampai kurus kering. Sayyidina Umar membaca ayat tadi, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah berbuat, sudah bersusah payah, tapi hanya akan jadi santapan api neraka waliyazbillah. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya yang kita lakukan saat ini, yang besar maupun yang kecil dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik amal yang kita lakukan. Ada Imam Syafi'i dengan salawat beliau dalam kitab Risalah. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam 2 rakaat di tengah malam, raqai'atin kunna narka'uha indas sahar. Jadi setelah beliau meninggal dunia dimimpikan oleh muridnya. Dia katakan, "Ya Imam, ma fa'alallahu bika?" Ya, apa yang engkau dapatkan dari Allah? Kemana itu al-isyarat, al-ibarat, kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang luar biasa yang memang Imam Junaid Al-Baghdadi masyhur dengan itu. Dalam ilmu tasawuf itu banyak bertebaran ucapan-ucapan beliau. Apakah dengan ucapan-ucapan itu engkau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, "Zahabat tilkal isyarat falam yabqa illa ruqai'atin kunna narka'uha indas sahar." Udah kemana tahu itu ucapan, udah kemana tahu itu perkataan, yang tersisa saat ini yang aku rasakan adalah rakaat-rakaat yang aku kerjakan di waktu sahar, di waktu menjelang subuh. Itu yang tersisa. Yang lain tahu kemana gitu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala juga dimimpikan oleh murid beliau menjawab hal yang sama. Apakah dengan ilmu beliau, apakah dengan amal ibadah beliau? Beliau katakan dengan salawat yang saya tulis dalam muqaddimah kitab Risalah. Ya, kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu lantaran Allah perlihatkan amal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menafikan bahwa amal yang lain juga diterima, tapi itulah amal yang terlihat kecil tapi ternyata yang menolong, tapi ternyata yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita di hari yang mulia, di pagi yang mulia ini, semoga baik yang besar maupun yang kecil yang kita lakukan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah, ini majlis pembukaan kita insyaallah akan membaca kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala yang bernama Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Sebagaimana warna atau sibghah dari tulisan-tulisan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala yang banyak menekankan tentang tibbul qulub,
oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ada dua istilah yang digunakan. Yang pertama tibbul abdan, yang kedua tibbul qulub. Tibbul abdan artinya secara medis atau medis secara zahir yang mengobati fisik kita, tapi tibbil qulub itu yang mengobati batin kita, yang menyingkap penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Karena memang beliau amat sangat terinspirasi dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya beliau. Dan ini juga tidak kita bisa nafikan pengaruh dari lingkungan di Hadramaut, khususnya itu kitab Ihya dapat tempat yang istimewa. Bahkan sebahagian habaib, sebahagian masyayikh di sana ada yang sampai membaca kitab Ihya hingga 40 kali khatam. Kalau ngelihat jumlah jilidnya, yang bukan satu jilid, ada yang versi 5 jilid, ada yang versi 4 jilid gede, sampai 40 kali khatam. Itu berapa waktu yang dihabiskan untuk menghatamkan yang berjilid-jilid kitab tadi sampai 40 kali. Sama seperti pernyataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau katakan, saya menghatamkan kitab Al-Lil Imam Syafi'i, ada yang sampai 9 jilid, 40 kali. Setiap saya baca selalu tambah ilmu yang baru. Setiap saya baca selalu nambah kenikmatan yang baru. Nah, ini ilmu yang baru dan kenikmatan yang baru itulah yang setiap kita membaca kitab itu yang kita cari. Apa ilmu baru yang saya dapat? Apa kenikmatan baru yang bisa saya rasakan? Jadi karena ini adalah ilmu dzauq, ilmu yang berhubungan dengan hati, ilmu yang berhubungan dengan perasaan. Karena Rabbuna Rabbul Qulub, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang memperhatikan hati, yang melihat hati, yang menilai hati, bukan menilai yang zahir. Rabbuna Rabbul Qulub, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ini yang dilihat, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang Allah saksikan dari tubuh kita, bukan penampilan zahir kita, bukan fisik kita, tapi hati kita, berarti yang perlu dirawat, yang perlu dijaga, yang perlu dipelihara, melebihi peliharaan kita terhadap jasad adalah kalbu kita, hati kita. Sehingga disitulah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu punya perhatian khusus dalam tulisan-tulisan beliau terhadap penyembuhan kepada penyakit batin atau mengungkapkan tentang penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Dari sekian banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, di antara yang paling ringkas adalah kitab yang kita baca, Risalatul Mu'awanah. Ada kitab beliau yang lebih tebal seperti An-Nasahi Ad-Diniyah, ada Ad-Da'wah At-Tamah, dan juga ada yang ditulis oleh salah seorang murid beliau, ucapan-ucapan Habib Abdullah, perkataan-perkataan Habib Abdullah, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ceritakan, itu oleh murid beliau ditulis jadi 2 kitab jilid besar, dinamakan Tasbitul Fuad. Ini yang jarang dicetak karena memang berisi perkataan-perkataan yang kadang-kadang luapan perasaan atau luapan hal keadaan atau makom seorang wali kutub seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Nah, berkaitan dengan biografi beliau, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidaklah Allah ambil dari seorang hamba sesuatu melainkan Allah siapkan ganti yang lebih baik. Ini yang harus kita yakini. Termasuk apa yang terjadi dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dalam usia 4 tahun Allah uji dengan penyakit, yang dengan sebab penyakit itu sampai penglihatan beliau hilang, dalam keadaan buta. Tapi sebagaimana Allah ambil, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan ainul basirah, dengan mata batin yang luar biasa. Sampai digambarkan Habib Abdullah ini dengan kondisi fisik beliau yang terbatas tadi, penglihatan beliau yang terbatas. Tapi setiap hari diriwayatkan beliau keluar malam, keliling masjid yang ada di Tarim,
untuk ngisi bak-bak mandi agar nanti orang datang salat subuh itu bak mandinya udah penuh. Kemudian ya, beliau perhatikan lampu-lampu yang ada di masjid, mungkin yang udah habis minyaknya ditambahin, mungkin yang udah rusak ya, sumbunya diganti. Ya. Setelah selesai khidmat kepada masjid, barulah kemudian beliau sholat sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pindah lagi ke masjid yang satu, isi lagi kolomnya, perbaiki lagi kondisi lampunya, kemudian sholat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian kitab biografi bahkan menulis beliau sholat di sekeliling masjid-masjid itu sampai 300 rakaat di malamnya. Ya. Ini Allah ganti ya, mata yang buta dengan mata batin yang jauh lebih terang. Bahkan lebih terang dari kita yang punya mata sempurna, mata yang bagus. Ada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, itu masa remaja beliau. Sampai dia punya orang tua mengatakan kepadanya, "Ya Abdullah, inni astahi an araka tastari." Saya pengen banget ngelihat kamu istirahat. Biasanya kalau kita ngomong sama anak, kita pengen anak kita semangat, anak kita rajin. Kenapa? Karena kelihatannya kurang rajin. Tapi ini karena semangat beliau, karena mujahadah beliau, sampai orang tuanya yang justru kesian sama beliau. Udah ngapa istirahat. Ini bukan satu masjid yang beliau khidmatin, tapi hampir semua masjid yang ada di Tarim. Ada terinspirasi dengan ulama tabi'in Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, murid daripada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, yang dalam perjalanan dengan gurunya ke satu tempat, satu kawasan, tidaklah mereka melintasi masjid melainkan sholat sunnah 2 rakaat di situ. Allahu Akbar. Di satu tiang 2 rakaat, pindah lagi ke tiang yang satu, sholat lagi 2 rakaat. Tiangnya habis, baru lanjutin lagi perjalanan. Ketemu lagi di masjid, mampir lagi. Kata Sayyidina Anas kepada Thabit Al-Bunani, "Shalliha huna fa innahu syahidun laka yaumal qiyamah." Salatlah di tempat-tempat seperti ini, karena tempat inilah yang akan menjadi saksi bagimu nanti di hari kiamat. Dan kalau tiap masjid didatengin, kalau tiap tiang disolatin, berapa banyak tuh yang bakal bersaksi baginya nanti di hari kiamat. Itu yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karena jejak dan keberkahan seperti inilah di Tarim, itu masjid-masjid yang dibangun oleh para salaf tidak dibongkar, ya, tidak diganti dengan yang baru. Jadi seperti itu keadaan masjid di zaman Habib Abdullah. Seperti ini itulah kalau kita datang sekarang. Ada masjid Habib Abdullah Al-Haddad, ada masjid Al-Muhdar, ada masjid Al-Idrus, ada masing-masing masjid itu meninggalkan jejak. Sama juga dengan rubat-rubatnya, dengan ma'had-ma'hadnya, dengan pesantren-pesantrennya. Rubat Tarim Habib Abdullah Asy-Syatiri. Jadi kalau kita datang di halaqahnya itu, kata mereka, bisa jadi yang kita dudukin itu pernah didudukin oleh ulama besar. Karena memang tempatnya enggak dirubah, kondisinya enggak diganti seperti itu dari ratusan tahun yang lalu, seperti itulah sampai sekarang. Karena memang ada nilai khusus terkait dengan jejak-jejak kebaikan ini. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu asarhum, jejak-jejak mereka. Jadi mereka yang datang itu kadang di samping menuntut ilmu juga tabarruk dengan asaris salihin, dengan jejak-jejak orang-orang saleh sebelumnya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah taala pernah bercerita tentang Habib Abdullah Al-Haddad, menunjukkan ketawaduan beliau. Jadi suatu saat ada seorang ibu bicara kepada anaknya, "Nak, idhab ilal Haddad fi suq." Pergi kamu ke Haddad. Haddad ini kan dia tukang pandai besi yang biasa ngasah pisau. Ini ibu pisaunya udah tumpul, anaknya disuruh ngasah pisau, cari sana Haddad. Si anak ini kemudian pergi bawa pisau yang tumpul tadi itu. Nanya sama orang, "Aina Baitul Haddad?" Di mana rumahnya Al-Haddad? Orang nyangka beliau nyari Habib Abdullah. Jadi ditunjukin tuh rumahnya tuh. Ini anak pergi aja ke situ. Jadi ketok pintu, "Assalamualaikum," sampai ketemu Habib Abdullah. Tanya, "Ada perlu apa, Nak?" "Ini Tuhan, saya disuruh ibu saya ngasah pisau. Orang nunjukin ke sini."
Nanyanya Haddad, bukan Habib Abdullah Haddad. Mereka pahami ya, yang dimaksud adalah Habib Abdullah. Kata beliau, oh na'am, ahlan wa sahlan. Ya, tapi nggak bisa langsung diambil. Nanti sore ente balik lagi kemari. Ya, ambil. Ya. Oh iya, pulang anaknya. Kata ibunya, udah nak, udah. Mana pisaunya? Katanya ntar ambil sore. Loh, gimana sih tiba ngasah sebentar doang pakai ngambil sore? Emang kamu bawa kemana? Itu yang rumahnya di sono, ditunjukin. Wah, ibunya kaget. Ya Allah. Itu mah rumah Habib Abdullah, bukan rumah Haddad, bukan rumah apa namanya tukang ngasah pisau. Akhirnya mereka datang untuk minta maaf, guru. Kata beliau, nggak ada yang perlu dimaafin. Ya. Kalau minta tolong, ya. Jadi beliau minta asistennya tolong bawa ke pasar. Di sana ada tukang asah pisau. Ya. 5 menit selesai bawa pulang. Hingga ini orang ini datang udah dikasih. Minta maaf nggak ada yang perlu dimaafin. Ya. Ini contoh ketawaduan seorang Habib Abdullah. Ya. Kalau kita digituin mungkin lain lagi pertanyaan ini. Ya. Emang ente nggak kenal siapa saya gitu ya? Masa disuruh ngasah pisau? Imam Kabir, wali min auliyaillah, wali kutub di zamannya. Ya. Tapi kepada yang seperti ini mereka iqbal luar biasa. Ya. Jadi beliau ini biasa menjamu ya, sama seperti Habib Abu Bakar bin Salim rahimahullahu taala itu biasa menjamu ratusan orang setiap hari. Jadi suatu saat ada ibu-ibu bawa gandum ya, paling seplastik kecil ya. Jadi ketika diterima oleh khadimnya Habib Abu Bakar bin Salim, dikatakan, ada apa ibu? Ini saya mau nyumbang gandum untuk makan para musafirin atau para santri yang datang. Kata orang tadi, ya dikit banget bu, di sini banyak bu, udah buat bawa pulang aja dah. Kita nggak perlu nih, ini sedikit doang. Kami punya berkarung-karung tuh. Habib Abu Bakar bin Salim ternyata dengar percakapan itu. Beliau turun dari atap rumahnya, dari atas rumahnya, kemudian nanya, ada apa? Ini tuan begini-begini. Kata beliau, terima. Ya. Nah, jadi yang sedikit itu, walaupun beliau punya banyak, ya, diterima. Jabran lil khatir, untuk menghibur hati seorang ibu. Jangan sampai orang datang untuk satu tujuan, kemudian pulang dari rumah kita membawa kekecewaan. Ini yang susah nih, jaga hati orang, jangan sampai kecewa, jangan sampai marah. Dan karena jabrul khatir, itu banyak ulama yang Allah angkat kedudukannya. Bukan karena semata ilmunya, bukan karena amalnya, tapi karena jabrul khatir. Ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri juga diriwayatkan begitu. Ya. Jadi beliau pernah datang ke Mesir. Ya. Memang beliau punya majelis di Mesir, Sahah Husainiyah. Dulu tiap malam Jumat kita hadir di majelis beliau. Kalau hari Kamis itu buat pengajian kitab. Jadi suatu saat datang ke Tonto, ini satu kawasan yang jauh dari Kairo, perjalanan sekitar 10 jam darat. Jadi ketika beliau sedang singgah di Gahwaji, tempat untuk biasa minum kopi orang-orang Mesir. Tiba-tiba datang seorang pemuda, lusuh pakaiannya itu, penampilannya, pakaiannya lusuh. Seakan-akan ini anak muda ingin mendekat kepada Habib Ali Al-Jufri, karena memang penampilan beliau yang beda dengan orang-orang Mesir. Ya. Pakai sorban, pakai gamis, bajunya putih. Ya. Jadi orang ini mungkin melihat ada tanda-tanda kesolehan secara zahir kepada Habib Ali, sehingga dia pun datang mendekat. Tapi baru mendekat, yang punya kafe atau pelayannya ini ngusir. Pergi sana, pergi. Jangan ngemis-ngemis di sini. Sampai itu anak muda tadi itu nangis sambil berjalan. Habib Ali bertanya, ente kenapa ente usir orang itu? Ya, karena dia mau ngemis, ganggu pengunjung. Ya akhi, ente tahu dari mana dia mau mengemis? Karena nilai penampilannya. Bisa jadi dia cuma pengen negur, pengen nyapa saya. Assalamualaikum misalnya. Akhirnya dikejar oleh Habib Ali. Kemudian dihibur dengan kata-kata yang menghibur sampai anak muda itu kemudian tersenyum. Setelah itu pergi. Ya. Itu awal futuh yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada ulama-ulama kita. Ya, dari hal yang mungkin dalam pandangan kita kecil, biarin aja gitu. Biarin aja. Kadang hal yang kita biarin itu ternyata di situ ada asrar, ada rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama katakan
sebelum membaca kitab yang ditulis oleh para ulama, baru menceritakan biografi mereka saja, itu sudah kandungan ilmu yang kita dapat. Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menceritakan kisah orang saleh, maka curahan rahmat Allah akan turun. Rahmat ini berupa ketenangan di batin kita, berupa ketentraman dalam ibadah kita, bisa juga berupa kekhusyuan dalam zikir dan tilawah kita. Baru dengar cerita, karena mendengar atau melihat itu langsung pengaruhnya ke hati. Jadi kalau tadi inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat, dan rahmat itu masuk ke dalam hati, juga ungkapan sebahagian salaf, unasun tahyal qulubu bi dzikrihim wa unasun taqsul qulubu bi ru'yatihim. Ada manusia yang kalau cerita kehidupannya diceritain, hati kita jadi hidup. Hati hidup maksudnya semangat untuk ibadah timbul. Tapi ada manusia yang kalau kita pandang wajahnya, hati kita jadi keras. Ini pengaruh pandangan dan pendengaran kepada hati. Sehingga Allah menyuruh kita jaga pandangan, karena bukan masalah nimbulin syahwatnya saja, pandangan yang haram, tapi khawatir mengeraskan hati kita. Khawatir akan mengurangi kelezatan iman yang ada di dada kita. Sehingga balasan orang yang menjaga pandangan matanya, jadi kan halawatul iman yajiduha fi qalbih, dia akan merasakan kelezatan iman yang dirasakan di dalam hatinya. Begitu juga tadi pendengaran. Ada ulama salaf mengatakan, pernah terdengar oleh telingaku kalimat bid'ah, yang selama 20 tahun aku ingin menghapusnya dari pendengaran atau dari memoriku, itu enggak hilang-hilang 20 tahun. Mungkin kita sudah jadi ulama besar, mungkin kita sudah jadi orang besar, tapi mungkin apa yang pernah kita dengar dengan telinga kita dari kalimat-kalimat batil, dari kalimat-kalimat sia-sia, itu sampai sekarang belum kehapus, masih terulang memorinya, atau bahkan juga mungkin dengan pandangan mata kita. Sehingga yang diingatkan oleh ulama kita terkait dengan menceritakan kisah orang saleh sebelum kita membaca kitab mereka. Yang kedua, ini bahagian dari i'tirafan lil jamil, mengakui jasa orang. Karena jasa beliau, maka di antara cara mengekspresikan syukur kita adalah dengan menceritakan kehidupan mereka. Diungkapkan di dalam Al-Quran, Allah nyatakan, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan jasa sesama kalian. Ini jasanya ini jasanya ini. Itu enggak boleh kita lupain itu. Nabi SAW yang jelas-jelas manusia pilihan, beliau mencontohkan bagaimana tidak melupakan jasa. Ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku ini, kata Nabi, adalah doa ayahku Ibrahim, wa ba'ats fihim rasulan minhum itu. Ya Allah, utuslah dari mereka, dari keturunan Ismail, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat suci-Mu. Jadi ulama katakan doa Ibrahim itu adalah untuk Rasulullah SAW. Wa bisyaratu Isa, dan aku adalah bisyarah Isa, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi sekecil apapun, apalagi besar, jasa orang itu baginda Nabi mengajarkan kita untuk tidak melupakan jasa mereka. Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitab beliau mengatakan, sungguh tidak beruntung orang yang mengambil manfaat dari ilmu kami tapi tidak mendoakan kami, tidak menceritakan kehidupan kami. Itu sungguh tidak beruntung. Ilmunya diamalin atau ilmunya dipelajarin, tapi orangnya enggak didoain, orangnya enggak didoain. Ini jelas bertentangan dengan sunnah Nabi. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian, balaslah kebaikannya. Sebelum nanti ada tuntutan balasan di akhirat. Di dunia kita disuruh balas. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala berkahi usia beliau, yang tadi kalau kita pahami bagaimana hasil karya beliau yang sedikit, bagaimana peran dan andil beliau terhadap lingkungan,
Allah anugerahkan usia beliau sampai 88 tahun. Ya. Ini usia yang Nabi sabdakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik atau yang paling baik itu yang panjang umurnya dan baik amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia panjang umur tapi buruk perbuatannya, ya, tapi jelek ya peninggalannya. Waliyahzubillah. Nah, kitab yang ditulis oleh Habib Abdullah Al-Hawi Al-Haddad ini beliau awali dengan muqaddimah. Ya. Jadi sama seperti jejak atau sunnah para salaf ketika menulis kitab, mereka awali dengan dua hal. Yang pertama basmalah, yang kedua dengan hamdalah. Ya. Ini untuk menggabungkan dua riwayat. Ada riwayat kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara baik, perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka aqta. Ya. Riwayat lain abtar, artinya putus. Ya. Putus sedikit berkahnya. Kalau enggak dikatakan tidak ada berkahnya. Padahal dari amal yang kita kerjakan, yang kita cari keberkahan. Karena kalau amal itu berkah, dia akan melahirkan amal kebaikan yang baru. Ya. Minimal satu kebaikan akan melahirkan 10 kebajikan berikutnya. Innal hasanah bi asri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu akan melahirkan 10 kebaikan. Bukan sekedar 10 pahala di sisi Allah, tapi 10 kebaikan yang kita lakukan sesudah kebaikan yang pertama. Kata ulama, ketahuilah kebaikanmu yang kamu kerjakan sekarang adalah balasan dari kebaikanmu yang lalu. Bisa jadi kejahatanmu yang sekarang adalah balasan dari kejahatanmu yang lalu yang kamu belum sempat tobat. Cuma ya, syukurnya satu kejahatan hanya dibalas satu kejahatan saja. Adapun kebaikan itu dibalas sampai 10. Sebagian ulama menjelaskan makna abtar atau aqta ay maqtu'udz zanab, yang terpotong buntutnya. Ini digambarkan menurut faidah sebagian habaib. Ini terkait dengan tawus. Tawus itu burung merak. Keindahan burung merak itu ada pada ekornya. Apa artinya burung merak kalau kagak ada ekornya? Nah, seperti itulah gambaran ya. Perbuatan yang baik yang kita kerjakan, tapi kita tidak awali dengan basmalah. Ya. Riwayat yang kedua, bilhamdulillah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka aqta. Ya. Jadi di antara dua riwayat ini, memang yang terkuat itulah yang mengawali dengan hamdalah. Ya, hadis tentang permulaan dengan bismillah, ya. Ini sebagian mengatakan hadisnya dhaif, bahkan Habib Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari beliau mengatakan hadisnya palsu. Ya, padahal ini masyhur di kalangan ulama yang memulai sesuatu dengan basmalah. Kalaupun tidak spesifik dengan hadis itu, ya dengan dalil yang lain, termasuk dalil tadammuni. Dalil tadammuni itu Al-Qur'an Allah mulakan dengan basmalah. Dan sebaik-baik yang kita contoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sabdakan ibda bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Allah memulakan Quran dengan basmalah. Maka ulama memulakan kitab mereka juga dengan basmalah. Di antara alasannya ta'assiyan billah, ngikutin, nyontoin Allah. Yang kedua tadi iktidaan bi Rasulillah, ngikutin perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ternyata ada kitab ulama yang tidak diawali dengan basmalah, langsung hamdalah misalkan. Ya, husnudzan kita, mereka tidak menulisnya dalam bentuk tulisan, tapi mengucapkannya dengan lisan. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Ya, kata ulama, ya, walaupun tidak ditulis dalam bentuk tulisan, itu kita pastikan mereka sudah mengucapkannya dengan lisan. Ya. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian langsung nulis. Sebagian lagi ada yang betul-betul ditulis, kemudian baru Alhamdulillah sesudahnya. Di sini beliau muqaddimah dengan menyebut beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahil Wahidil Majid, Al-Jawadil Wahhab, Ar-Razzaqil Hannanil Mannan. Dari beberapa nama ini ada Al-Wahid, ada Al-Majid, ada Al-Jawad, ada Al-Wahhab, ada Ar-Razzaq. Dua nama yang terakhir Al-Hannan dengan Al-Mannan ini tidak ada dalam Asmaul Husna yang 99.
Nah, ada dalam riwayat hadis yang lain. Jadi dalam Asmaul Husna yang 99 yang Nabi sabdakan innalillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang menghafalnya maka ia akan masuk dalam surga. Kemudian Nabi sebut jabarin. Dari yang pertama sampai yang terakhir As-Sabur. Ini nama ini Al-Hannan Al-Mannan tidak ada dalam riwayat itu. Ya, ini ada dalam riwayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar namanya dipanggil, ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan. Ya Hannan secara bahasa artinya zat yang maha pengasih. Hanun ya. Sehingga ibu yang pengasih ini disebut dengan Al-Ummul Hanun. Karena identik dengan ibu, ini tidak ditakniskan, bukan Hanunah, tapi Hanun. Karena memang identik dengan ibu, yang enggak ada sifat ini pada seorang bapak. Sehingga ibu yang sangat sayang kepada anaknya, itu disebut dengan Al-Ummul Hanun. Al-Hannan artinya yang maha, karena ada sighah mubalaghah di sini, Hannan. Ya. Al-Hannan artinya zat yang maha pengasih. Allah dengar namanya disebut, dipanggil, ya Hannan, ya Hannan. Tapi bukan dari dalam surga, justru dari dalam api neraka. Namanya disebut, ya Hannan, ya Hannan. Allah perintahkan kepada malaikat, ya, siapa yang menyebut namaku dari dalam neraka itu? Panggil orang yang menyebut namanya tadi. Ya. Kemudian Allah tanya, ini dalam kondisi tersiksa, dalam kondisi diadab, tapi yang keluar dari mulutnya itu justru nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah bertanya, kenapa kau sebut namaku di tengah-tengah engkau merasakan azabku? Jadi hamba tadi mengatakan, ya Rabb, itu tidak memutuskan harapanku kepadamu. Lagi diazab, enggak juga putus asa. Apalagi masih hidup di dunia, ada kesempatan beramal. Ya, kalau putus asa, ya rugi, bodoh kasarnya. Ini ada di kerak neraka, ya karena mungkin masih ada khardal min iman, masih ada setitik iman. Maka itu yang kemudian menguatkan dia untuk menyeru nama Allah Subhanahu wa taala, ya Hannan, ya Hannan. Kemudian akhirnya Allah keluarkan dari api neraka. Ini nama Hannan, ya Hannan. Kemudian yang kedua Al-Mannan. Al-Mannan dari manna yamunu, artinya yang maha menganugerahkan, yang maha memberi. Yang pemberian ini kadang-kadang tanpa diminta. Kita enggak minta lahir dari keluarga yang begini, enggak minta lahir dalam keadaan muslim. Tapi ternyata Allah anugerahkan kita lahir dari orang tua yang saleh, misalkan dari orang tua yang beriman. Coba kalau kita lahir dari orang tua yang enggak beriman, jadi apa kita sekarang? Itu tanpa kita minta, Allah kasih. Jadi ketika kita sebut ya Mannan, ingetin ya Allah, Engkau memberi tanpa aku minta, maka berilah apa yang aku minta. Yang aku enggak minta aja Engkau kasih, apalagi yang aku minta, yang Kau perintahkan, ud'uni astajib lakum, apalagi kasarnya. Nah, ini bahasa talatuf kepada Allah, bahasa bermanja-manja kepada Allah. Sebut ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Dzal jalali wal ikram, ya Ghiyasan mustaghitsin, ya Amanal khaifin, ya Jaral mustajirin. Itu panjang semua tuh, apa namanya, munajatnya kepada Allah. Nanti doanya kadang-kadang di ujung tinggal dikit doang. Ya. Tapi muji-muji Allahnya panjang, ya. Karena memang pujian itu diantara yang menjamin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan nama yang tidak ada dalam 99 nama Allah ini, apakah berarti itu bid'ah? Nah, ya. Karena memang dalam hadis yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam rangkaian doa, ini nama Allah bukan hanya 99. Nama Allah tidak ada yang tahu bilangannya. Bahkan juga enggak ada yang tahu apa saja nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu. Nama yang engkau ajarkan kepada orang yang kau kehendaki. Mungkin nama istimewa Allah ajarin kepada para nabi, para rasul. Atau nama yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran.
atau nama yang engkau simpan untuk dirimu sendiri yang enggak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Ya, Allah simpan namanya untuk dirinya. Ada Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu, para nabi, para wali misalkan. Ada nama yang Allah sebut dalam Al-Quran yang kita jadi tahu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ya, dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagiannya Nabi ajarkan kepada kita. Yang sebahagian itu saja kalau kita mohon kepada Allah, kalau kita menghafal nama-nama itu, Nabi memberi jaminan dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, dari sekian banyak nama itu kemudian ada yang diistilahkan dengan al-ismul a'zam. Nama Allah yang paling agung. Yang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang jika Allah didoa dengan nama itu, maka doa itu akan dijawab oleh Allah. Yang jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama itu, maka permintaannya akan dikabul oleh Allah. Ya, Aisyah mendengar itu minta, ya Rasulullah, alimni, ajarkan aku. Ya, tapi Nabi enggak merespon. Ya, karena memang ini pintu yang tertutup, ya, kecuali untuk orang-orang yang khusus. Nanti berlaku seperti yang berlaku dengan Bal'am bin Ba'aurah di zaman Nabi Musa, dikasih Ismul A'zam tapi digunakan buat keburukan. Yang kemudian Allah kutuk, Allah laknat. Aisyah enggak diajarin oleh Nabi SAW. Tapi Sayyidatuna Aisyah inisiatif doa sendiri, doa munajat kepada Allah. Setelah beliau selesai berdoa, Nabi katakan sesungguhnya di dalam doa-doamu tadi terdapat Al-Ismul A'zam. Tapi enggak dikasih tahu yang mana satu. Itu inspirasi, itu ya, kalau dalam bahasa agama firasat atau ilham yang Allah ilhamkan kepada Sayyidatuna Aisyah, sehingga dalam doa yang beliau baca itu justru terdapat Al-Ismul A'zam. Ini karena memang tadi beliau minta, beliau pengen tahu, dan keinginan tahu itu niat yang kuat sehingga Allah kasih ilham sampai dapat Ismul A'zam yang Nabi saja tadi enggak ngajarin, tapi ternyata beliau dapat sendiri. Ada guru kita Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah taala menulis kitab khusus tentang Al-Ismul A'zam. Nah, beliau sebut ini terkait dengan Ar-Riyadul Asna fi Asma'illah taala Al-Husna. Kemudian ada bab khusus terkait dengan Al-Ismul A'zam. Jadi bila bercerita ada seorang datang kepada Abu Madyan Al-Ghaus. Abu Madyan Al-Ghaus ini di antara ulama mazhab, ulama tarekah Saziliyah. Jadi beliau diminta oleh salah seorang muridnya, guru ajarin dong saya Ismul A'zam. Kata beliau, untuk apa Ismul A'zam? Tuan guru, kalau saya berdoa, doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gurunya ngasih kotak. Nah, kotak. Kemudian kata gurunya, pergi ke kampung ini. Nah, di sana ada seorang guru. Kamu minta nanti kepadanya membukakan kotak ini, nanti dia akan ngajarin kamu Al-Ismul A'zam. Pergi dia tuh, bawa kotak tadi tuh. Di tengah jalan kepo nih, penasaran, ini apaan sih isinya? Maka dibuka, tikus loncat dari dalam tuh. Oh, isinya tikus doang, saya disuruh bawain ke guru. Jadi setelah sampai di sana, ya, guru yang didatengin tadi nanya, dari mana sampean? Dari Syekh Fulan. Saya di sini disuruh nganterin kotak ini buat tuan. Ya. Katanya kalau saya datang bawa kotak ini nanti saya diajarin Al-Ismul A'zam. Guru tadi buka, isinya udah kagak ada. Beliau tahu nih. Jadi kata guru tadi, ya, gurumu nitipin tikus ente enggak bisa dipercaya. Bagaimana Allah nitipin Al-Ismul A'zam sama ente? Dititipin tikus saja enggak bisa jaga amanah. Gimana kalau Allah titipin Al-Ismul A'zam? Habis kampung didoain semua. Ya, ini doain mampus, ini doain celaka, ini celaka. Habis semuanya dengan doa dia. Nah, ada juga di sebagian wali bin auliyaillah minta maksa banget sama gurunya supaya diajarin Al-Ismul A'zam. Gurunya enggak kasih. Akhirnya dia kecewa, dia pergi ke pasar. Di pasar dia ngelihat ada kakek-kakek lagi dipukulin sama orang. Tuh kakek diam aja. Akhirnya nih murid bilang dalam hatinya, tuh kan guru, coba kalau saya diajarin Ismul A'zam, habis saya bantai ini orang yang zalim ini. Kemudian dia pulang ke tempat gurunya. Guru, di pasar ada orang tua dipukulin.
Coba tadi guru ajarin saya Ismul Azam, mungkin saya bisa kutuk itu orang. Kata gurunya, ketahuilah nak, ya, yang dipukulin itu yang ngajarin saya Al-Ismul Azam. Kalau ente dipukulin diem aja, bisa ente dititipin Ismul Azam. Tapi kalau bangsa dicolek, bacok, colek, bacok, habis orang. Nah, ini amanah ya, yang dikatakan dalam sebagian ulama, tidak akan dititipkan rahasia ilmu Allah orang yang tidak menjaga adab dan sunnah Rasulullah SAW. Ibrahim bin Adham ketika dikatakan kepadanya, Tuan Guru, ini ada seorang wali min awliyaillah. Di mana? Itu lagi di masjid. Akhirnya kita tungguin, nanti kita ngambil manfaat dari beliau. Ketika orang itu keluar, tiba-tiba meludah ke arah masjid. Kata Ibrahim bin Adham, ayo kita pulang aja, nggak usah ngambil. Kenapa? Nggak mungkin Allah titipin rahasia ilmu dan hikmahnya orang yang tidak menjaga sunnah dan adab-adab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penilaian zahir, ya, belum mengeruk ilmunya, tapi secara zahir udah kelihatan. Ya, kalaupun ada ilmu, itu ilmu yang tidak dibungkus dengan khasyah, ya, ilmu yang tidak dibungkus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir hanya akan menambah hati jadi keras. Waliyadzubillah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini sekedar mukaddimah kita dalam pembahasan kitab ya, Risalatul Mu'awanah. Ya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan Habib Abdullah bin Aril Haddad rahimahullah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam.